Untuk proses penanganannya yang dilakukan oleh BK dan Bu Agus serta Bu Fatimah yang pertama untuk penampilan dari BK sangat baik dan yang dibesarkan oleh narasumber kemarin selama 2 minggu sudah dilakukan membuat suasana kelas yang menyenangkan. Anak-anak dikondisikan sedemikian rupa sehingga anak siap untuk proses belajar yang menyenangkan. Kebetulan di sana memang anak-anaknya sudah dan sudah mapan, artinya anak-anak itu tadi saya matur tuh siap masuk kelas 1 sebenarnya walaupun kelas A ya gitu. Kemudian yang dilakukan oleh WK tadi yang pertama adalah mengkondisikan kelas untuk bisa menyampaikan apa-apa yang akan dilaksanakan selama 1 hari ini. Okay. Tadi oleh WK diajarkan tentang temanya alam semesta. Beliau mengajarkan tentang benda-benda langit. Fondasi yang akan disampaikan saya lupa. Intinya di samping untuk pengenalan benda-benda langit, tadi juga sudah komplit sekali sinema holistik. Jadi ada anak belajar untuk literasi, ada numerasi, dan juga yang punya karakter gitu. Yang memang karena keterbatasan waktu hanya 30 menit sehingga tadi walaupun sudah diajar oleh 3 pendidik yang sangat luar biasa, untuk materi belum selesai. Namun video baru kita download Pak, di mungkin durasinya lebih dari 30 menit jika agak berat gitu. Itu saya kira untuk dan saya yang lain itu mohon aplusnya untuk beliau bertiga. Guru kelas 1 paling tidak berperilaku seperti guru Pak yang luar biasa dari sisi kesabarannya. Kita akan diuji ketika anak awal masuk, anak akan panjenengan bisa membayangkan anak-anak yang baru saja dari PAUD, ketika di PAUD itu sehari penuh itu mungkin ditunggui orang tua. Kalau di TK Bayangkari mungkin tidak, tapi di Karangkobar di tempat kami masih orang tua itu full dari pagi sampai anak pulang itu di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agak ngantuk sedikit. Bapak dan Ibu, setelah kami sekelompok hadir di TK PGRI Kranjegan, tadi saya datang agak awal setelah Pak Penom, saya lewat putar lagi karena melihat situasi masih sepi, karena saya sering lewat di sana itu kok tak lihat lewat itu TK-nya betul apa enggak ya, tadi masih kosong, lalu lagi putar lagi. Kemudian saya keduanya baru masuk di sana, tapi ternyata keadaannya luar biasa. Apa yang saya pikir saat ini dengan kenyataan itu ternyata jauh berbeda. Sering sekali lewat di sana tidak terbayangkan kalau TKPGRI di pinggir jalan perempatan itu begitu sejuk dan nyaman, situasinya untuk pembelajaran anak-anak itu sangat tepat sekali. Sehingga tadi
Bapak dan Ibu di kelompok 5 itu untuk kembali sini itu agak terlambat karena merasa nyaman di sana benar-benar. Terus yang keduanya, saya di sana itu agak kagum juga dengan anak-anak di sana. Ketika kami betul bisa jaga tangan. Aku tanyakan yang lain. Setelah kami di sana berkelompok, ternyata anak-anak itu tidak terpengaruh dengan kunjungan kami. Biasa. Gimana di TK PGRI Nadegan 45 Nadegan. Terakhir dari kelompok besar yang di TK Pertiwi Seda kelompok 1, 2, 3. Salah satu mewakili, monggo yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agus dan panitia yang sudah memberi waktu pada kelompok 3. Kelompok 3 tadi mengadakan praktek pembelajaran di TK Pertiwi Seda Banjarnegara yang dilakukan oleh Ibu Sri Murwati dari SD Negeri 2 Lebak Wangi, guru kelas 2. Kepala sekolah SD Negeri 2 Lebak Wangi merangkap guru kelas 2 dan penjaga. Ya, dari pembelajaran dari kesan pertama kami ke sana, guru-guru ada Bapak Ibu guru tadi di TK Seda Banjarnegara. Mereka sangat antusias menyambut kami, ramah-ramah, sampai di pintu gerbang helmnya diminta untuk dibawa ke ruangan. Jadi mereka menyambutnya dengan sangat antusias, ramah-ramah sekali menyambut kita semua. Yang kedua, ketika pertama masuk, anak-anak juga tidak menunjukkan bahwa mereka ini siapa gitu, ini kamu dari mana, tidak, mereka datang langsung menyalami, mungkin karena sudah terbiasa banyak tamu, jadi mereka langsung datang dan memberi salam, menyalami kami semua. Pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Sri Murwati tadi sudah bagus. Walaupun bukan guru TK atau guru PAUD, tapi cara menyampaikannya sudah mendekati seperti guru PAUD. Karena di PAUD itu memang interaksinya dengan guru bagus sekali, sangat dekat. Mereka itu menganggapnya itu teman dengan gurunya. Jadi biasa anak PAUD kalau dengan gurunya ketemu, memeluk, malah tadi ada yang minta gendong-gendong sama bapak gurunya. Mereka akrab sekali, sehingga mereka bisa mengekspresikan dirinya dengan leluasa karena merasa dekat dengan bapak ibu gurunya. Artinya ketiganya kalau boleh disimpulkan ternyata banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya proses transisi supaya menyenangkan. Secara fisik tadi di kelompok Bayangkari, penataan semuanya, bahwa ternyata ya lingkungan. Betul kemarin di awal disampaikan oleh Pak Anto tentang teka-teka sampah pemburu dan tadi tidak ditemukan dia. Padahal menurut saya itu soal itu kemarin datang sengaja ke sekolah tersebut supaya nggak ada bahasanya settingan-settingan malah. Betul ada sih. Waktu itu juga dan sebagainya. Sengaja kami datang mendadak supaya tidak ada settingan. Dan itu fakta real di TK ya seperti itu.
uangane api, gurune ya ramah yang tulus sudah 8 Mas Budi digoyang-goyang aslinya dikira tidak. Mereka kan seperti menganggap benar. Dan saya yakin mengubah style gaya tidak mudah. Orang kudu legak-legok kayak Pak Umar ya orang-orang itu gede-gede nanti benteng nanti. Itu style itu kan tidak harus dengan gaya bahasa tubuh tidak harus. Yang penting kan nadane ngomongnya halus caca. Ini kalau dengar dia suaranya tetap saja betul-betul jadi kayak anak dan ibu. Kemudian ternyata nggak mau praktek itu. Bu Sri Mulwati itu kepala SD, ya udah mau praktek, berarti kan tinggal niat baik. Dia itu cuma 1 angkatan, jadi kalau berbeda berarti magang kan itu loh, masuk boleh 1 angkatan. Jadi itu barangkali secara fisik, lingkungan, uang kelas, dan ada video-videonya. Nanti ada akhirnya Pak, so, mulai tahun ini nanti kita kumpulkan jadi satu. Kita kondisi ngacung dia, ada gambarnya nanti gitu loh. Itu harapannya nanti kita memiliki dokumentasi seperti yang Pak Kabid sering sampaikan. Dan semua saya harap teman-teman dari SD juga seperti itu. Sekarang itu eranya memang era itu di akhir tahun Pak Kabid kami sampaikan ada penghargaan apresiasi Bunda PAUD. Harapannya Banjar Negara termasuk yang mendapat apresiasi dan lewat berbagai kegiatan panjenengan. Baik Bapak Ibu, secara fisik berarti harus ada lingkungan yang mendukung. Secara non fisiknya tadi gaya mengajar, model pembelajaran tidak saya punyai. Karena pandangan ahlinya semua. Terakhir RTL formatnya Mas, kegiatan non RTL kan mulai cara apa itu dan terakhir nanti penutupan dari sambutan tunggal seperti ini formatnya. Nanti bisa dilihat di yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semuanya, Pak Agus, Bapak Ibu Korbel, Pak Lek Bule, Pak Kepala Sekolah, ya. Saya menyebutnya Pak Nilek dan Bu Bule, Pak Lek Bule. Ya. Yang pertama, sengaja pagi ini kami mengikuti karena resume dari 2 hari kegiatan kemarin tentu dipaparkan di pagi ini, dan alhamdulillah ketiga teman yang tadi mewakili untuk presentasi itu saling melengkapi dan nampaknya sesuai dengan harapan yang ada dari pemerintah. Yang pertama tadi Pak Budiono dan Pak Budiadi, yang ini tentu mesti orang kelahiran tahun 72. Ini Budi. Agar ini Budi ini kelahiran tahun 70-an. Dulu sekali ketika kita masih mengatakan kelahiran 70 itu muda. Siki jumlah tua. Ya. Tadi ada hal yang cukup substansial disampaikan oleh Bapak Budi. Bapak Budi karena banyak Budi semuanya. Satu, di semester 1 nanti kita diharapkan untuk bisa menata lingkungan yang senyaman mungkin. Nyaman itu konotasi nyaman teman-teman semuanya. Itu tidak harus bagus, anyar, enggak, tapi konotasi nyaman itu sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Kalau teman-teman saya tanya, Comberan itu nyaman apa tidak? Ya? Gimana? Tergantung suasana hati. Iya. Iya. Cerdas ya. Memang seperti itu. Jadi Comberan itu sangat tidak nyaman jika kita mendadak berjalan pakai sepeda motor, pakai baju yang seperti ini, kemudian kita jatuh di Comberan, itu sangat tidak nyaman. Tetapi Comberan itu menjadi sangat nyaman ketika ada pencuri, lari, tunggang langit, kejar rakyat banyak, dan dia masuk Comberan dan dia selamat, tidak ditemukan oleh rakyat. Itu nyaman sekali dia.
alhamdulillah dia mau bisa masuk Comberan. Jadi terkadang kita melihat kenyamanan seseorang itu tidak sesuai dengan yang kita praduga. Ya, terkadang orang ada yang bekerja di dekat rumah itu kita mengira, bukan mesti mengira. Kayaknya wes bekerja di cepat rumah, mesti nyaman, kepenak, makmur, jebur orang nganggo bensin gitu kan. Tapi sing nglakoni ya durung karuan. Cepak rumah, dilalani ekonomi suwanto, karo konco guru dan sebagainya. Jadi orang nyaman, oh aku pengen Bali bae. Ya, aduh malah betah banget ya anak. Contohnya Joko. Pada naruh kan sangat ingin pindah, sudah pada naruh nyaman di kanan. Buktinya lemu, tambah lemu. Nah, jadi konotasi nyaman sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, tidak dipaksakan sesuai dengan parameter yang orang menilai seperti itu. Kemudian juga tadi dikatakan model mengajarnya berbeda antara guru PAUD dengan guru SD, ya seperti itu. Artinya memang di PAUD itu perpindahan gigi. Kalau kita ibaratnya naik sepeda motor, perpindahan giginya itu smooth, kayak metik lah. Orang kasar ketika terus pindah, terus munggah, orang kata kasar terus mundur gitu ya. Jadi mereka lebih alami di dalam mengajar. Tapi kalau kita termasuk saya guru SD juga, kalau melakukan perpindahan gigi itu terhadap masih ya seperti ini, pasal per pasal. Sekarang bab 2 ganti kaset, sekarang sudah bab 3 subbab dan seterusnya. Itu menyebabkan perpindahan gigi menjadi enggak alami, sehingga memang terasa sekali ya, seperti berpindahnya sekolah PAUD ke SD itu memang akhirnya terasa. Inilah teknologi yang sekarang sedang dikembangkan oleh masyarakat internasional ya. Sekarang teknologi perkembangan sepeda motor saja itu akan menggunakan model-model ini. Jadi perpindahannya jangan sampai terasa. Panjenengan yang mengikuti motor GP, ya, itu motor GP itu manual atau matic? Motornya manual. Kalau motor lomba model-model itu harus manual karena dia akselerasinya sesuai dengan yang dikehendaki oleh pengemudinya. Tetapi perbedaan motor GP dengan motor yang ada di pasaran itu berbeda, teman-teman semuanya. Orang pada, jadi tidak putih kono kalah kayak gaya tau, beda motornya. Kalau yang di motor GP itu perbedaan gigi 1, 2, 3 itu seperti matic, tidak terasa. Itu tidak terasa, tidak ger itu nggak terasa. Kalau di motor GP dia bisa merubah dari 1 langsung ke 3, dari 3 langsung ke 1, atau dari 3 langsung ke 4 itu bisa. Ya. Tapi tanpa terasa ini katanya. Itulah teknologi yang sekarang sedang dikembangkan. Itu mungkin besok akan dikembangkan juga di pasaran umum. Ya, karena semua orang menghendaki perpindahan atau transisi ini nyaman, itu jika tidak terlalu terasa ngerti-ngerti ganti. Makanya ada ide bagaimana SD ke SMP itu tidak lulus. Sekarang kan ngiring-ngiring kayak gitu sekarang sistemnya. Dari SD ke SMP itu tidak lulus, tapi munggah kelas. Begitu juga yang di PAUD ke SD itu nek iso aja lulus, tetapi ngerti-ngerti wis munggah. Jadi model-model yang dikembangkan pemerintah sekarang nampaknya akan seperti itu. Jadi nanti sesuai dengan taraf perkembangan anak. Gitu. Makanya di dunia ini kelas sekolah itu kan berbeda-beda. Kalau Jepang itu ada SD, bukan ada SD itu kan hanya 5 kelas. Ya 5 kelas di Jepang. Tidak sama seperti kita 6 kelas. Cuma di sana PAUD-nya ditambah. PAUD-nya. Jadi nanti akselerasi yang ada di usia 7 sampai 8 ini perbeda pengaturannya. Kalau kita lebih awal
kelas 7, umur 7 itu sudah pindah sekolah. Tapi kalau di Jepang masih. Gitu. Makanya dia hanya sampai ke kelas 5 saja. Gitu. Tapi nanti di lebih tingginya sama, ada 3 kelas. Kemudian nanti penyajian kedua Pak Umar ini Pak pengawas yang benar-benar pengawas sejati namanya. Jadi melakukan pengamatan itu nganggo format, nganggo instrumen itu contoh yang pengawas yang baik Pak Budi. Tapi kayak ini pengawas anyaran. Belum pasti apa lah. Tapi dilihat dari apa laporannya sungguh sangat mengesankan, rigid dan mampu menunjukkan perbedaannya antara guru PAUD dengan guru SD yang biasanya diamati. Artinya di pembukaan seperti apa, di inti kayak apa, di penutup seperti apa, luar biasa. Dan ini bagus Pak Umar, ini perlu dipertahankan, jangan sampai nanti wis laras yo lali instrumennya. Suling wala sing susul lungguh, sing limo playon, ngubengi kancane. Ya, sing iki kon udun, sing duduk ayo duduk, sing kono malah metu itu. Tadi terjadi seperti itu. Makanya dulu ada guru TK yang ngajarin tepuk diam. Ya, pernah lihat itu masalahnya. Tepuk diam. Diam, mulutnya diam, apa? Mulutnya dikunci, kuncinya dibuang di tengah laut. Lo kan cara pemodisnya yang sakit juga sih. Bukan melayu, diciptakan tepuk diam. Itu kan pelanggaran HAM. Ada nggak? Ada nggak? Ada kan? Saya ada orang pernah lihat itu. Tepuk absen gitu. Tepuk absen. Budi hadir, aku hadir, Ono hadir. Oh gitu ya. Ya tapi apa bagus. Absen dengan sendirinya. Udah tepuk diam itu, waduh itu kejahatan teman. Asli. Masa mulutnya dikunci, kuncinya dibuang. Waduh, sedino salah ngomong gitu. Gitu. Iya, nanti ditanya gak jawab, gurunya mana lah, tapi mesti kunci. Kacau. Dan kalau memungkinkan sekecil apapun, ya saya diniatkan bekerja untuk kemanfaatan orang lain. Bukan untuk diri sendiri, juga bukan untuk atasan. Atasan kan nggak merasakan kemanfaatan. Ya seperti kalau di sini Pak Kasih gitu. Pak Kasih ini sekarang sudah mulai menikmati di PAUD teman-teman semuanya. 2 Agustus ampun cemburu, makanya bahwa lama kelamaan rambutnya itu tidak semakin putih. Ngomong-ngomong Gus nambah suwe tambah ireng aku karena oke ngurusi guru PAUD bagus. Buktinya pendidikan tambah lemu. Iya. Nah, karena sering bertemu dengan terutama Pak Sudar. Nah, kembali ke ini tadi teman-teman semuanya. Penjual yang hanya bermotivasi untuk dirinya sendiri. Jadi kemarin beli bunga dia di Lapa itu. Di Banjarnegara sih di tengah pasar punya bunganya itu, tapi memang harganya sudah standar, nggak mahal juga nggak murah. Namanya dia sangat termotivasi bekerja itu untuk dirinya sendiri. Ketika dibongkar itu jenuh campur aduk dipakai potongan apa itu
daun apa sih roti wangi sih panggang gitu. Kemudian pas kami menjemput anak di Solo itu juga beli bunga sama. Penjual bunga ini beda pendekatannya. Ya. Kalau yang di pasar itu bunga kemudian dia ini untuk apa? Untuk tabur atau untuk apa? Itu perlunya beda-beda. Dia punya parfum gitu ternyata. Parfum bunga apa ya? Nah, juga ini parfum di orangnya itu. Jadi itu bagian dari pelayanan dia parfum. Tapi barangnya dia namanya ingin untung yang sebanyak-banyaknya untuk ketika kesehatannya dia polanya di mana ternyata polanya juga di Bandung untuk diatur. Berbeda yang dengan di Solo. Di Solo itu kami datang gitu. Kemudian ada beberapa kerajaan kita beli. Dia itu mengatakan gini, bu apa sih niku? Dia itu malah ngomong apa sih niku pun tolong dina pun protok layu, pun layu. Sing niki mawon, niki sing seger baru saja tadi pagi. Satu. Kemudian saya menjumpai penjual buah yang ada di pasar kota. Nah, itu ada juga. Bu sing niku apa niku kados pun boten saya sing niku mawon. Ada juga penjual buah yang modelnya itu ditimbang dulu gitu ya. Pokoknya nanti masuk ya di dalamnya ternyata orang sing rada bosok begitu. Tetapi dia memberikan apa bonus lain. Bonusnya biasanya buah yang paling kecil itu alti buah. Nah dari sini teman-teman semuanya, kalau kita bekerja hanya untuk diri sendiri, itu biasanya yang diperoleh seperti penjual yang pertama. Baru ya seseorang nggak orang pati yang menarik. Kemudian ketika kita bekerja selaku seorang guru, besok-besok menang ya walaupun kita mau diajar, tapi kita nggak kejugo gitu loh. Ya, kalau penilai pengawas itu. Kalau kita benar hanya untuk diri sendiri saja, sesi-sesi ya orang kejugo kepengen mengeluh, kepengen apa, karena tidak sampai ke hati. Kalau yang kedua tadi, dia tuh bagaimana orang lain itu bisa memperoleh kemanfaatan yang sedikit-sedikitnya dari apa yang saya lakukan. Walaupun yang dilakukan itu sama sebenarnya, tapi niatnya itu udah beda. Nanti pasti itu yang keluar itu akan berbeda. Kalau yang keluar perilaku kita itu berbeda, pasti tanggapan orang lain, tanggapan masyarakat kita juga berbeda. Apa yang terjadi di sini sekarang kan para penggawa kecamatan, para penggede di kecamatan, sehingga sependidikan dengan bisa disuyuti, bisa dituruti oleh semua orang yang ada di kecamatan sana. Jadi kan Korwil itu kan kepala dinas kecamatan, itu pamore nek Pak Agus ya skala ado. Jadi kan Pak Agus sowan ning Mandira aja walaupun aslinya nek karo Pak karo Bu Mundi lho, adoh Bu Mundi. Jadi kan nek kono sak dihormati nek iki ora apa-apa. Karena penguasa wilayah itu, ya. Sehingga ada pepatah mengatakan seperti ini teman-teman semuanya. Satu peluru itu hanya bisa menembus satu kepala. Satu mulut itu bisa menembus ratusan kepala. Ya, luar biasa. Maka moga dimanfaatkan kemampuan kita ini, kesempatan kita ini untuk mengajak teman-teman di sana, ya, di kecamatan masing-masing. Saya kan satu mulut saja kan hanya untuk 80 orang. Kalau panjenengan nanti di kecamatan ratusan orang, ya. Sehingga saya titip pesan dan mohon bantuannya untuk bisa disampaikan virus baik, yang jelek jangan divirus-viruskan, ya, yang jelek-jelek jangan ditular-tularkan. Saya kira begitu. Kira-kira teman-teman sanggup ya kami minta bantuan ya.
Insya Allah. Oke. Dengan demikian, mari bersama-sama apa ini sebenarnya ya? Gerakan ya. Gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Ya selama 3 hari ini kita laksanakan. Kita tutup bersama dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa kembali nanti di kecamatan masing-masing. Saya kepengen lihat, walaupun nggak bisa semuanya, tapi kami kepengen lihat sampai kecamatan. Begitu. Mudah-mudahan bisa segera terjadi. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.